Halo Trendmax Readers, kali ini kita akan mencoba sebuah Kia Sorento diesel. Tapi sebelumnya kita sudah pernah mencoba Kia Sorento versi bensin. Jadi di video ini kita hanya membahas tentang mesinnya dan driving impression dari Kia Sorento diesel ini. Oke, langsung kita lihat aja ya. Hidrolik, dan dia mesinnya berbeda dengan versi bensin. Dia hanya 2200 cc, jadi lebih kecil 200 cc. Meskipun dia lebih kecil, karena berkat turbo VGT-nya, variable geometri turbo, tenaganya bisa sampai 197 horsepower dengan torsi 400 Nm. Jadi bayangin kalau Pajero Sport Dakar yang sudah gila dengan 178 horsepower, ini lebih besar lagi. Kalau Fortuner diesel dia cuma 140-an horsepower, sama ini nggak ada bandingannya sama sekali. Dan dia untungnya bisa diisi solar biasa tanpa harus menghanguskan garansi 5 tahun dari Kia untuk mesinnya. Jadi kita bisa isi dengan solar biasa, dan kalau kita mau mendapatkan bahan bakar yang lebih bagus untuk emisi, performance, dan tentunya getaran mesin dan suaranya, kita bisa isi dengan Pertamina Dex atau Shell Diesel. Oke, sekarang kita mau coba langsung masuk ya. Ini pertama dia pakai ban Kumho yang tapaknya sangat lebar sekali. Jadi gripnya pastinya lebih berasa dibandingkan dengan ban-ban yang lebih tipis. Dia ini ukurannya 235/60 R18. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita mau coba nyalain mesin mobil ini. Kita langsung aja. Suara mesinnya masih halus, meskipun getarannya masih berasa, tapi untuk sebuah mobil diesel ini sudah acceptable. Apalagi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, ini sudah lebih baik ya. Kita langsung aja kick down dari 0 di posisi transmisi D. Kita pengen tahu gimana sih rasanya mobil 197 horsepower 400 Nm ini. Langsung aja. Dia karena overpower dan over torque juga. Jadi kalau kita langsung gas, kita langsung bejek dalam-dalam, nggak usah masuk ke manual, di dia aja, dia bannya langsung spinning, gitu kayak tadi ya. Padahal mobil ini beratnya hampir 2 ton, dan dia punya ban Kumho yang tebelnya tadi 235. Jadi ini bukan karena bannya licin, tapi emang karena terlalu besar tenaganya. Dan dia muter bannya itu bukan pas lagi kita dari berhenti seperti ini, bukan pas awal tuh dia ngepot gitu ya, tapi pas udah jalan baru dia ngepot seperti ini. Sudah jalan, nah baru bannya bunyi gitu. Jadi bukan kayak mobil yang slip di awal, kayak mobil VWD manual tuh yang kita gantung kopling, kita gas terus kita langsung ngebut. Dia bukan seperti itu, tapi pas lagi jalan justru dia pas spinningnya itu karena saking gedenya tenaga. Coba kalau mobil-mobil biasa itu gue yakin gak ada yang bisa kayak gitu. Untuk handling, radius putar, terus suspensi segala macam dia masih sama persis dengan yang versi bensin. Jadi nggak perlu kita review lagi, bisa kita lihat di video di bawah ini. Untuk itu ya, yang versi bensin gimana sih driving impressionnya, sama aja. Meskipun dia mesinnya beda, ternyata juga radius putarnya nggak mengalami perubahan karena tidak mempengaruhi ruang isi mesin. Soalnya lebih kecil kan mesinnya kan, jadi nggak perlu diubah lagi. Terus terutama kalau untuk yang suka irit-iritan, mesin diesel ini juga sangat-sangat irit. Ya sebor-sebornya mesin bensin berapa sih mau kita pakai kebut-kebutan pun, apalagi dia sudah pakai turbo yang bertenaga besar. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh nambah dari harga bensin ke diesel, terutama buat yang kredit, pastinya lebih hemat kemana-mana kita ambil yang diesel, meskipun lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena kalau dibandingin sama konsumsi BBM kita sehari-hari dan dibandingkan dengan bayar cicilannya per bulan, itu pasti lebih murah. Ya kalau isi Pertamax 12 ribuan, 11 ribuan, ini diesel solar cuma 5.500. Irit lagi. Ya untung ya punya mobil diesel ya. Makanya itu, coba aja kalau misalnya punya duit sedikit, mendingan ambil yang versi dieselnya aja kalau menurut gua, dibandingin beli Pertamax dan konsumsi BBM tidak begitu baik. Yang versi bensinnya mendingan ambil ini. Ada sponsor dari Asia tuh. Nah jadi dia
Transmisinya masih sama kayak Pajero Sport. Jadi kalau misalnya kita lagi idle, kita mau nyusul, kita pencet nih gasnya. Nah, dia masih ada jedanya. Karena dia penggunaan giginya kalau misalnya kita nggak masukin ke manual, giginya masih main di kecepatan tinggi. Nah, ini kayak misalnya kita idle nih, gigi 5 tadi di D. Jadi kalau kita mau nyusul, turunin dulu giginya. Misalnya gigi 3, langsung kita gas. Nah, ini tarikannya langsung berasa. Kalau tadi kan ada jeda buat turunin gigi. Jadi dia turunin giginya itu nggak secepat Cairns. Kalau Cairns kan lagi D aja kita langsung gas, langsung tek, kencang banget ya. Ini masih ada jedanya. Jadi harus kita pindahin ke mode manual. Untungnya ada mode manual jadi kayak gitu. Cuma kalau misalnya Pajero Sport dia mode manualnya ada pedal shiftnya, yang Pajero Dakar dia belum. Tapi ini udah sangat menyenangkan sekali tarikannya. Ini 100, 120 itu gampang banget. Ini 120 ya. Udah 140 aja tiba-tiba, nggak berasa. Oke, kita rem. Tarikannya enak banget. Kayak nggak berasa bawa SUV 7 penumpang yang beratnya hampir 2 ton. Padahal nih dieselnya cuma 2200 cc. Gile. Gak cuma bertenaga di tarikan bawah aja, lewat 100 pun nyampe 140, 160 masih gampang banget diraihnya. Ini karena ruangnya cukup terbatas, jadi kita mau coba 0 ke 100, habis itu dari 100 kita langsung rem deh, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung aja ya. Jadi performanya emang bener-bener luar biasa, kenceng banget. Cuma sayangnya sebetulnya mobil ini bisa lebih kenceng lagi kalau dia itu turbonya sudah main di angka kurang dari 2000. Jadi ketika turbonya belum masuk, ini kan dia di bawah 1000. Kita gas, dia itu masih ada yang kosong. Nah, baru setelah lewat 2000, dia baru tenaganya muter dan ada tenaga yang terbuang karena perputaran mesin yang belum dilengkapi dengan traction control. Kalau misalnya ada traction controlnya untuk mencegah ban slip dan turbonya dimainkan di bawah lagi, itu pasti lebih asik lagi. Jadi setelah 2000 itu baru turbonya langsung kick in, itu luar biasa banget tenaganya. Tapi ya siapa sih yang mau kencang-kencangan dari berhenti langsung ngejar? Biasanya kan kalau orang kan di tol itu atau di mana, itu biasanya lagi 20, 40 atau 60 dia baru ngegas kan, nggak mungkin dari bener-bener nol. Jadi sudah sangat bagus sekali sebetulnya. Bandrol harga untuk Kia Sorento diesel ini dia harganya di. Jadi kalau sekarang Kia Sorento bensin sekarang udah naik. Nah, beda sekitar. Kalau beli cash mungkin berasa, tapi kalau beli kredit nggak begitu berasa ya. Nah, perbedaannya juga nggak ada sama versi bensin. Selain yang tadi CRDI itu dia masih udah ada panoramik sunroofnya, headlight sama, dashboardnya sama. Bedanya sama itu tuh. Yang kemarin kita tes itu dia nggak ada tulisan PDI oke. Udah PDI tapi warnanya kuning kayak gold car. Gue nggak ngerti itu maksudnya apa ya. Biasanya kan inspection. Oh, itu pre-delivery inspection kayaknya. Untuk fitur interior, eksterior tidak ada bedanya dengan yang versi bensin, dan kita sudah review sebelumnya, jadi bisa dicek videonya di bawah ini juga. Nah, bedanya di eksteriornya itu kalau yang versi bensin kan tulisannya CVT. Nah, kalau yang versi diesel dia tulisan di belakang itu ada CRDI. Udah sih itu aja kali yang mau kita review. Mau review apa lagi ya? Karena sudah lengkap di versi bensinnya. Jadi itu aja penutupnya dari Autonet Max. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe terus dan like video ini di bawah ini ya. Kalau misalnya kalian punya komentar, punya saran, punya masukan, jangan ragu untuk tuliskan di bawah, karena itu sangat berguna banget buat kita, buat improvement lagi di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Salam. Ini kita akan mencoba sebuah Kia Sorento diesel. Ya, ada motor lewat. Kanan, Kanan nggak ya? 1, 2